Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu yang berjudul Kajian Sistem Instrumentasi untuk Monitoring dan Pengendalian Level Cairan pada Proses Pengolahan Air Industri Berbasis PLC dan SCADA. Baik, sebelumnya di sini saya izin memperkenalkan terlebih dahulu tim kami, yaitu yang pertama ada saya Muhammad Iqbaldi, Saya lalu ada Muhammad Muhammad Hafiz Putra Hafiz Pratama. Pratama, lalu ada Rizky Liansyah Putra Novanto, lalu ada Ismani Amalia Sutisna, dan juga ada Eudia Putri Amalia. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk latar belakangnya sendiri itu dalam sektor industri pengolahan air modern, pemantauan dan pengendalian level cairan secara kontinu di dalam tangki menjadi parameter fisik yang sangat kritis guna mencegah risiko fatal seperti luapan akibat level terlalu tinggi atau kavitasi pompa akibat level terlalu rendah. Karena metode konvensional tidak lagi memadai, industri saat ini mengintegrasikan sistem instrumentasi canggih di mana sensor level di lapangan mengirimkan sinyal analog ke programmable logic controller atau PLC sebagai otak pengendali otomatis real time untuk mengatur pompa dan katup. Sistem ini kemudian terhubung dengan supervisory control and data acquisition atau SCADA sebagai antarmuka pengawasan yang menyediakan visualisasi data sistem alarm dan perekaman data historis bagi operator sehingga keseluruhan proses pengolahan air industri dapat berjalan secara konstan, aman, dan efisien. Lalu untuk rumusan masalahnya sendiri, bagaimana konsep dasar dan metode pengukuran level cairan yang diterapkan dalam sistem pengolahan air industri, lalu bagaimana struktur instrumentasi dan integrasi komponen sensor, transmitter, PLC, aktuator, serta SCADA dalam pengendalian level cairan, lalu bagaimana mekanisme visualisasi monitoring berbasis SCADA dan logika pemrograman PLC dalam mengatur siklus pengisian pencampuran serta pengosongan tangki secara otomatis. Untuk tujuannya sendiri, memahami konsep dasar kelebihan serta keterbatasan dari berbagai metode pengukuran level cairan seperti float sensor, ultrasonik, hidrostatik, dan kapasitif pada pengolahan air industri. Lalu untuk menganalisis diagram blok struktur instrumentasi yang mengintegrasikan komponen cyber fisik dari lapangan hingga ke ruang kontrol dan mempelajari rancangan antarmuka monitoring SCADA alur logika program atau leader diagram PLC dalam mengendalikan level cairan secara kontinu dan otomatis. Lalu untuk manfaatnya sendiri bagi penulis dan mahasiswa sebagai sarana untuk mengimplementasikan teori mata kuliah sistem instrumentasi ke dalam studi kasus nyata di dunia industri serta memperluas wawasan mengenai teknologi otomasi berbasis PLC dan SCADA. Lalu, bagi pembaca dan akademisi, dapat dijadikan sebagai referensi literatur tambahan mengenai perancangan sistem kendali level cairan dan aplikasi instrumentasi pada unit proses pengolahan zat cair. Dan bagi praktisi industri menjadi bahan pertimbangan atau kajian teoritis dalam memilih jenis sensor dan strategi kontrol yang optimal guna meningkatkan keandalan sistem pengolahan air. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman. Baik, untuk konsep dasar pengukurannya, pengukuran level cairan merupakan proses untuk menentukan ketinggian, volume, fluida yang terdapat di dalam tangki reservoir maupun bejana proses. Dalam industri, pengolahan air, ya, informasi level cairan sangat penting untuk memastikan proses berlangsung secara aman dan efisien. Data level digunakan untuk memantau ketersediaan air, mencegah terjadinya luapan atau overflow, menghindari kondisi tangki kosong, serta mendukung pengendalian pompa dan katup secara otomatis, sehingga kontinuitas proses dapat terjaga yang biasa digunakan untuk memantau jumlah cairan dalam proses, mencegah overflow atau luapan, menghindari kondisi tangki kosong, mendukung kontrol otomatis pompa dan katup, lalu berperan dalam meningkatkan keselamatan, efisiensi energi, dan kualitas proses pengolahan air. Next.
Dan berikut merupakan jenis pengukuran level cairan. Yang pertama itu ada pengukuran langsung, direct measurement, yaitu pengukuran langsung dilakukan dengan mengamati ketinggian cairan secara visual menggunakan alat sederhana seperti sieglas atau dipstick. Metode ini mudah diterapkan dan tidak memerlukan sistem elektronik yang kompleks. Namun penggunaannya kurang efektif pada industri berskala besar karena memerlukan pengamatan manual secara terus-menerus serta memiliki keterbatasan dalam integrasi dengan sistem otomasi. Lalu yang kedua ada pengukuran tidak langsung, indirect measurement, yaitu menggunakan sensor untuk mendeteksi level cairan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh sistem kontrol. Sensor yang digunakan meliputi float sensor, ultrasonic sensor, pressure sensor, dan capacitive sensor. Metode ini lebih banyak digunakan dalam industri modern karena mampu memberikan pemantauan level secara otomatis, akurat, dan dapat diintegrasikan dengan PLC serta SCADA untuk mengendalikan proses secara real time. Beberapa sensor level yang umum digunakan antara lain float sensor, ultrasonic sensor, pressure sensor, dan capacitive sensor. Next. Lalu untuk metode pengukuran cairan dalam pengolahan air industri, pengukuran level cairan berperan penting untuk menjaga kelancaran proses, mencegah overflow seperti yang tadi, dan melindungi pompa dari kerusakan akibat kekurangan cairan. Data level yang diperoleh sensor diubah menjadi sinyal listrik untuk diproses oleh PLC dan ditampilkan oleh sistem SCADA. Pengukuran level dapat dilakukan menggunakan metode discrete, point level, maupun continuous level sesuai kebutuhan aplikasi. Bisa contohnya ada float sensor, hydrostatic pressure sensor, ultrasonic sensor, dan capacitive sensor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada slide ini kita bahas tentang dua jenis sensor pengukuran level cair yaitu float sensor dan hydrostatic pressure sensor. Kalau yang float sensor atau sensor pelampung bekerja berdasarkan prinsip gaya apung yang kita kenal sebagai hukum Archimedes. Gitu. Cara kerjanya cukup sederhana. Pelampung akan ikut bergerak, naik atau turun mengikuti permukaan air dan gerak ini akan mengaktifkan reeds magnetik atau potensiometer di dalam sensor. Sensor ini sering digunakan sebagai sistem proteksi interlocking. Misalnya saat kondisi level terlalu tinggi atau terlalu rendah. Keunggulannya adalah andal dan biayanya rendah, namun kelemahannya ada pada komponen mekanis yang bergerak sehingga rentan aus, korosi, atau tersangkut kotoran jika kualitas air kurang baik. Selanjutnya ada hydrostatic pressure sensor yang bekerja berdasarkan prinsip bahwa tekanan di dasar wadah berbanding lurus dengan tinggi kolam cairan di atasnya. Yang dinyatakan dengan rumus P sama dengan rho dikali G dikali H. Sensor ini dipasang di dasar tangki dan akan mengubah tekanan yang diterima diafragma menjadi sinyal arus standar industri 4 sampai 20 mA yang kemudian dikirim ke PLC. Keunggulan metode ini adalah tidak terpengaruh oleh buih atau foam di permukaan airnya. Yang perlu diperhatikan adalah pada masa jenis cairan harus tetap konstan agar hasil pembacaan tetap akurat. Bisa di next? Bisa di next? Next. Oh, oke. Ini yang lebih modern. Sebelumnya, oke, ini yang lebih modern lagi, namanya ultrasonic sensor dan capacitive sensor. Kalau ultrasonic sensor itu mengukur level cairan secara non-kontak, artinya sensor ini tidak perlu menyentuh cairan sama sekali. Cara kerjanya adalah dengan memancarkan gelombang suara berfrekuensi tinggi di atas 20 kHz dari bagian atas tangki. Gelombang tersebut dipatukan kembali oleh permukaan cairan, lalu waktu tempuhnya dihitung menggunakan metode time of flight. Dari situ, PLC bisa menghitung jarak ke permukaan cairan. Dan level sebenarnya didapat dari selisih tinggi total tangki dengan jarak tersebut, karena tidak bersentuhan langsung dengan cairan. Sensor ini bebas dari korosi dan kontaminasi. Kelemahannya, akurasinya bisa terpengaruh oleh perubahan suhu udara, turbulensi permukaan.
maupun uap yang membiaskan gelombang suara. Kalau yang kapasitif sensor itu bekerja berdasarkan prinsip kapasitor, probe, sensor, dan dinding tangki yang bertindak seperti dua plat kapasitor. Sementara air di dalamnya berperan sebagai media dielektrik. Karena konstanta dielektrik air jauh lebih besar dari udara, semakin tinggi level air yang menyentuh probe, maka kapasitansi akan meningkat secara linear. Perubahan kapasitansi ini kemudian dirubah menjadi sinyal analog yang dapat dibaca oleh PLC. Sensor ini cocok digunakan pada tangki bertekanan maupun suhu tinggi. Tantangan utamanya itu adalah penempelan kerak atau kotoran pada probe yang bisa menimbulkan kesalahan pembacaan. Bisa di Jadi di slide ini saya akan menjelaskan tentang struktur sistemnya yang dimana di sini terdapat blok diagram, yaitu terdiri dari sensor, transmitter, ada PLC, lalu aktuator, dan SCADA. Nah, di mana yang pertama ini ada komponen sensor, di mana komponen sensor ini difungsikan sebagai pendeteksi ketinggian permukaan air dalam tangki, yang di mana umumnya ini dia menggunakan sensor potensial. Dan pada proyek kami ini, kami menggunakan sensor ultrasonic. Nah, dia juga bekerja dengan mengukur waktu pantulan gelombang si ultrasonic. Lalu blok yang kedua yaitu adalah blok transmitter, di mana komponen ini difungsikan sebagai pengubah sinyal sensor menjadi ke industri, yaitu 4 sampai 20 mA. Dan 4 mA ini merupakan level minimumnya, dan 20 mA ini merupakan level maksimum. Lalu juga ada PLC, di mana PLC ini merupakan salah satu komponen utamanya, yang dimana dia ini difungsikan sebagai penerima dan memproses data level cairan ini. Nah, di mana dia ini akan menjelaskan logika kontrol sesuai program yang telah kita buat. Dan juga dia akan mengontrol pompa dan valve secara otomatis. Lalu di sini terdapat aktuator, di mana aktuator ini digunakan sebagai menjalankan perintah dari PLC, yaitu dia terdiri dari pompa dan solenoid valve. Nah, dia juga mengatur aliran masuk dan keluar dari dalam mesin. Lalu yang kelimanya ada blok SCADA. Komponen ini merupakan salah satu komponen yang utama juga, yaitu dia terdiri dari pompa dan solenoid valve. Dia juga identifikasi dan dia juga sebagai monitoring atau sebagai layar yang nantinya akan ditampilkan di SCADA. Di sini saya akan menjelaskan tentang monitoring level SCADA-nya, karena bisa dilihat pada simulasi ini, di mana ketika saya mengklik cairan, salah satu itu akan masuk ke tangki, lalu sensor satu ini akan uh, mendeteksi airnya, dan di sini akan di mixer di tangkinya itu untuk sebagai pencampuran air. Nah, nanti di mana ketika sesudah itu airnya akan dialirkan oleh pompa menuju tangki kedua. Nah, karena ketika si sensor flow ini akan mendeteksi air, maka dilanjutkan dengan sebagai pemanasan, dan ketika pemanasan beberapa detik sudah, lalu dialirkan kembali ke penam. Lebih lanjut, di sini ada pengendalian level cairan menggunakan PLC, di mana di sini saya memberikan program dari PLC-nya sendiri, yang di mana ini penjelasannya sama saja seperti yang di sebelumnya, di mana sini terdapat beberapa input dan output, di mana start 0.00 ini merupakan sebagai tombol start, 0.01 ini sebagai tombol stop, lalu di sini ada outputnya yaitu 100.00 sebagai cairan, lalu dilanjut ke sensor satu di mana beralamat 0.0. Lalu di sini juga saya menambahkan output yang sebagai lampu hijau atau indikator hijau, di mana ini dia ada di alamat 100.1. Lalu juga di sini ada lampu merah, dia sebagai indikator lampu merah yang besar, itu di alamat 100.0. Lalu di sini juga kami menambahkan input sensor yang kedua, di mana ini beralamat 0.03 dan
Ya, di sini terdapat salah satu indikator valve saja, yaitu beralamat 2.03. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, selanjutnya adalah analisis hasil berdasarkan percobaan yang sudah kami buat. Analisis hasilnya adalah sistem instrumentasi monitoring dan pengendalian level cairan mampu bekerja secara terintegrasi melalui koordinasi antara sensor, transmitter, PLC, aktuator, dan SCADA. Sensor level berfungsi mendeteksi ketinggian cairan pada setiap tangki dan mengirimkan data ke PLC melalui sinyal standar 4-20 MA yang memiliki ketahanan baik terhadap gangguan listrik. PLC kemudian mengolah data tersebut untuk mengendalikan proses pengisian, pencampuran, pemindahan, pemanasan, hingga pengosongan cairan secara otomatis sesuai logika program yang telah dirancang. Selain itu, penggunaan SCADA memungkinkan operator pemantauan memudahkan pengawasan dan penanganan secara real time dan penanganan apabila terjadi gangguan. Integrasi seluruh komponen tersebut menunjukkan bahwa sistem mampu meningkatkan efisiensi proses, menjaga kestabilan operasi, serta mengurangi potensi kesalahan manusia dibandingkan sistem manual. Bisa di next. Kemudian kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa sistem instrumentasi level cairan berbasis PLC dan SCADA merupakan solusi yang efektif untuk monitoring dan pengendalian proses pengolahan air industri. Sistem ini mampu melakukan pengukuran level cairan secara akurat, mengendalikan proses secara otomatis, serta menyediakan informasi operasional secara real-time kepada operator. Penerapan sistem tersebut memberikan berbagai keuntungan seperti peningkatan efisiensi operasional, pengurangan resiko overflow dan tangki kosong, meningkatkan keselamatan kerja, serta terjaganya kontinuitas proses produktif. Dengan demikian, integrasi sensor, transmitter, PLC, aktuator, dan SCADA dapat mendukung proses pengolahan air yang lebih adil, aman, dan efisien. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.